Selamat berjumpa kembali rekan-rekan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dengan pelajaran kita. Ini merupakan pelajaran yang terakhir dari triwulan ini. Tema yang akan kita angkat pada pelajaran kita yang ke-13 ini berkenaan dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dan itu merupakan teladan bagi kita, bagaimana kita bisa menerapkan semuanya itu di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Dalam arti bahwa Tuhan telah memberi teladan kepada kita. Lalu bagaimana kita mengikuti jejaknya di dalam hal berkorban bagi orang lain. Kita akan mempelajari hal ini melalui pelajaran kita yang ke-13 ini. Dan saudara sekalian, ini merupakan puncak dari seluruh pelajaran kita, dari pelajaran 1 sampai dengan pelajaran yang ke-12. Nah, sebelum kita akan lanjut dengan pembicaraan kita bersama, mari kita berdoa dan mohon tuntunan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang mengasihi kami menyerahkan seluruh pembicaraan kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Tolonglah kami, mampukan kami untuk dapat memahami apa yang akan kami pelajari pada hari ini. Terutama pada waktu kami membaca sabdamu, kiranya kami di bawah tuntunan dari Roh Tuhan sendiri. Kami persembahkan semua bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi saudara sekalian, bahwa pada hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan pelajaran kita yang ke-13, triwulan yang kedua. Pokok yang akan kita angkat pada hari ini berkenaan dengan teladan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-19, ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 yang berbunyi, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bayangkan, kalau ada teman yang datang ke acara kita, padahal situasinya sedang hujan deras, dan ia naik sepeda motor dengan kondisi jalan yang rusak, serta perjalanan yang cukup jauh. Atau ada seorang teman yang rela menjalani operasi agar dapat memberikan ginjalnya untuk mengganti ginjal yang rusak. Nah, saudara sekalian, pada umumnya kita suka dan mungkin senang kalau kita merasa tersanjung jika ada orang yang rela berkorban bagi kita sekalian. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa jika ada orang yang rela berkorban bagi kita, berarti kita ini dianggap penting dan bernilai di mata dia yang telah berkorban bagi kita. Nah, kalau demikian halnya, maka kita melihat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus menunjukkan sebenarnya betapa pentingnya semua umat manusia itu di hadapan hadiratnya. Kaya, miskin, terpelajar, biasa-biasa saja, berpangkat, dan orang pada umumnya, semuanya dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kasih-Nya yang begitu besar itu, Dia mengorbankan dirinya. Pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu besar sebenarnya menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita di hadapan hadirat-Nya. Sama seperti apa yang kita bicarakan di depan tadi. Kalau orang itu rela berkorban bagi kita semua, berarti kita ini dianggap penting oleh Dia. Tidak mungkin seseorang itu rela berkorban kalau yang menerima pengorbanan itu tidak terlalu penting di matanya. Namun kita tahu, dalam kenyataannya, bahwa Tuhan Yesus Kristus rela berkorban bagi kita.
rela menyerahkan nyawanya bagi kita pada saat kita masih di dalam dosa. Walau kita belum memberikan bakti apapun kepadanya, namun Tuhan sudah menghargai kita sekalian. Roma pasal 5 ayat 8 memberitahu kita sekalian, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat ini memberikan penjelasan yang cukup gamblang kepada kita bahwa luar biasa kasih Tuhan Yesus Kristus itu bagi kita sekalian. Pada waktu kita masih memberontak di hadapan hadirat-Nya, pada waktu kita masih dalam keadaan berdosa, belum memberikan apa-apa yang berarti kepadanya, benar-benar kita tidak bisa memberikan sesuatu apapun kepadanya, belum memberikan apa-apa. Namun Tuhan sudah rela berkorban untuk kita, menunjukkan betapa pentingnya kita di hadapan hadirat-Nya. Nah, pada kesempatan ini, saudara sekalian, kita akan mempelajari 3 teladan pengorbanan Kristus bagi umat manusia. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya membacakan untuk saudara Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah apa yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 3 pelajaran yang dapat kita tarik dari apa yang kita baca ini. Yang pertama, bahwa teladan berkorban yang sesuai dengan kehendak Allah itu telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus haus tentunya menunjukkan bahwa Dia adalah seorang manusia biasa. Tidak mengherankan jika haus, karena Ia telah kehilangan banyak darah, terpapar panas selama lebih kurang 6 jam, dan mengalami dehidrasi yang begitu hebat karena keringat yang terus mengucur. Mungkin juga karena sakitnya yang luar biasa yang harus ia derita. Kehausan ini menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia biasa. Ia adalah manusia yang sejati. Kemanusiaan Tuhan Yesus ini penting karena persembahan kurban penebus salah harus dilakukan dan harus manusialah yang dikorbankan karena manusia jugalah yang telah berdosa di hadapan Allah. Nah, pada saat yang sama Ia harus manusia yang tanpa dosa. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia agar bisa berkorban mati untuk kepentingan umat manusia. Kenapa demikian? Ingatlah bahwa yang harus menjadi korban penebus salah adalah manusia yang tanpa cacat, tanpa celah, manusia yang tanpa dosa. Dan tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang tanpa dosa, kecuali Dia sendiri, karena Dia adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Tujuannya jelas, karena Dia begitu mengasihi manusia, Ia begitu peduli kepada manusia, Ia begitu sayang kepada kita sekalian. Dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Dia menghendaki semua orang memiliki hubungan yang akrab kembali dengan Dia. Karena melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, kita tahu hubungan antara Allah dan manusia dipulihkan,
Dialah pengantara satu-satunya, pengantara yang sejati antara Allah dan manusia. Itu sebabnya dia rela berkorban, rela datang sebagai manusia, mengorbankan dirinya untuk menebus umat manusia. Saudara sekalian, Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28 itu dimulai dengan frasa sesudah itu. Nah, lalu kita bertanya, sesudah apa sebenarnya? Kalimat berikutnya adalah bahwa segala sesuatu telah selesai. Maka, jika dua kalimat itu disambung menjadi sesudah segala sesuatu telah selesai. Artinya, Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai dilaksanakan olehnya sesuai dengan nubuatan para nabi. Sekitar 700 tahun sebelum Yesus, sudah ada banyak nubuatan tentang Sang Mesias, tentang Yesus Kristus, termasuk nubuatan tentang kehausan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara sekalian, kita dapat membacanya di Mazmur 22 ayat 16 dan juga 69 ayat yang ke-22. Silakan membuka Alkitab saudara dan saudara bisa membacanya di sana, bahwa pada waktu Tuhan Yesus mengatakan aku haus, itu pun merupakan penggenapan apa yang tertulis tentang dia. Nah, kalimat berikutnya menegaskan demikian, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Artinya, bahwa Yesus telah menggenapi semua nubuat kitab suci tentang dirinya. Dirinya sebagai Sang Mesias. Yesus memberi teladan pengorbanan bagi kita, bahwa di dalam berkorban, tentunya yang muncul dari motivasi kasih, kita tetap harus mengerjakannya sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan rencana Allah yang telah ditetapkan bagi kita semuanya. Kasih itu perlu dikendalikan sedemikian rupa oleh kebenaran, agar tidak sekedar mengasihi sesama, tetapi justru melawan kehendak Allah. Pelajaran kita yang kedua, teladan berkorban dengan kesabaran menderita. Nah, sebagai respon terhadap kehausan Yesus, maka mereka memberikan anggur asam. Saudara sekalian, anggur asam itu biasanya merupakan minuman-minuman yang biasa dipakai oleh para prajurit Romawi. Nah, sebelum disalibkan, Tuhan Yesus menolak empedu asam yang dapat mengurangi rasa sakit. Sebaliknya, pada bagian ini, pada saat dia disalibkan, pada bagian ini Yesus diberi anggur asam yang justru memperkuat rasa sakitnya. Saudara sekalian, mungkin mereka ingin melihat Tuhan Yesus semakin kesakitan. Namun, Tuhan Yesus berkenan untuk menahan itu semua dengan sabar dan setia hingga kematiannya. Meskipun di Getsemani, Tuhan Yesus pernah menyampaikan demikian. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika demikian, bagaimana akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Itu tertulis di dalam kitab Matius pasal yang ke-27 ayat 53 sampai dengan ayat yang ke-54. Yesus tidak menghindari penderitaan. Ia dengan sabar dan setia menanggung penderitaan itu agar manusia berdosa dapat diselamatkan.
Yesus telah memberikan teladan pengorbanan bagi kita, bahwa di dalam berkorban bagi kebaikan sesama, kita perlu menjalaninya dengan penuh kesabaran. Kita berharap dengan kesabaran kita menanggung penderitaan sehingga sesama kita diberkati oleh setiap pengorbanan yang kita lakukan bagi mereka. Saudara sekalian, catatan kita yang ketiga, kalimat sudah selesai di dalam bahasa Yunani-nya adalah tetelestai, adalah satu kata yang berarti berakhir dengan lengkap, terlaksana semua, dan tuntas. Pada masa itu, tetelestai dapat digunakan dalam berbagai arti. Misalnya seorang budak yang menggunakannya untuk menyampaikan kepada tuannya, aku telah menyelesaikan tugas yang diperintahkan oleh Tuan kepadaku. Atau seorang seniman yang telah menyelesaikan lukisan atau naskah tulisannya secara tuntas, atau seorang seniman pemahat patung, dan sesudah semuanya selesai lengkap, dia mengatakan tetelestai, sudah lengkap. Atau seorang pembeli yang menyampaikan, barang ini sudah dibayar penuh, sehingga tinggal membawa saja. Jika dihubungkan dengan peristiwa Golgota ini, maka kalimat yang Tuhan Yesus sampaikan tadi memiliki beberapa arti. Arti yang pertama, bahwa Yesus telah menyelesaikan semua tugas dan tujuan keberadaannya di dunia ini, yaitu untuk mati di salib menggantikan tempat manusia yang berdosa. Ia rela menanggung hukuman manusia supaya manusia menerima pembebasan, supaya manusia dibebaskan dari hutang dosa, dari hukuman Allah, dari murka Allah yang bernyala-nyala. Yang kedua, Yesus telah menggenapi nubuat para nabi berkenaan dengan kelahiran, kehidupan, dan kematiannya. Jadi, ia mengatakan sudah selesai. Tetelestai menyatakan bahwa semua nubuat tentang dirinya telah digenapi dengan lengkap, dengan tuntas. Catatan kita yang berikutnya, catatan yang ketiga, Yesus telah membayar lunas hutang dosa manusia, sehingga siapapun yang beriman kepadanya tidak perlu menyembelih hewan kurban untuk pengampunan dosanya. Semua sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberikan teladan pengorbanan yang luar biasa bagi kita sekalian, bahwa dalam berkorban bagi sesama, kita perlu menyelesaikannya dengan tuntas hingga semuanya selesai. Ini bukan perkara mudah, karena kita mempunyai banyak keterbatasan. Dalam segala perkara kita terbatas, karena kita itu adalah makhluk yang memang terbatas. Namun pengorbanan yang kita berikan sesuai dengan kemampuan kita tersebut, bahkan kadang melampaui kemampuan kita, kiranya diperkenankan Allah dan kemudian memberkati sesama. Bahwa kasih kita kepada sesama jangan sampai lepas daripada kehendak Allah sendiri. Jadi, saudara sekalian, kesimpulannya dan sebagai refleksi bagi kita sekalian, saat kita membaca kisah pengorbanan seseorang bagi sesamanya, kita mungkin merasa terenyuh hati kita.
saat membaca kisah pengorbanan Yesus bagi kita juga, pasti kita akan sangat-sangat terharu. Namun, apakah kita termotivasi untuk berkorban bagi orang lain juga? Karena Tuhan Yesus telah berkorban bagi kita. Kita bersyukur kepada Tuhan jika kita termotivasi untuk meneladani Dia, termotivasi untuk melakukannya bagi orang-orang lain. Langkah berikutnya adalah mewujudkan motivasi itu menjadi kenyataan. Jadi bukan hanya sekedar dipikirkan atau diangan-angankan atau hanya dikehendaki, tapi benar-benar diwujudkan di dalam tindakan-tindakan kita. Alkitab mengajarkan agar kita mengasihi tidak dengan perkataan saja, tetapi dengan perbuatan nyata. Keunggulan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus adalah Ia telah mengorbankan nyawanya yang sangat berharga dan dilakukan bagi manusia yang memberontak kepadanya. Luar biasa, saudara sekalian, pada waktu kita masih berdosa, pada waktu kita belum mengenal Dia, Ia telah berkorban untuk kita, supaya kita ditebus dari dosa-dosa kita, supaya dosa kita semuanya dihapuskan, dosa-dosa kita dibayar lunas oleh Dia, oleh karena kasih-Nya yang sangat besar kepada kita. Dan itu bukan hanya kasih sekedar apa yang dikehendaki atau dirindukannya saja, tetapi benar-benar diwujudkan meskipun Dia berkorban sampai habis-habisan untuk kita. Sekarang Dia bersama dengan Bapanya di surga di dalam kemuliaannya, dan Dia kembali kepada kemuliaannya. Dia adalah Raja di atas segala raja, Sang Raja yang mengasihi kita. Bagaimana tanggapan kita? Apakah kita akan menerima semua pengorbanannya dan kasih-Nya yang telah dilimpahkan bagi kita? Ataukah kita tidak mempedulikannya? Marilah kita meneladani Dia. Sesudah kita menerima kasih-Nya, menerima keselamatan dari Dia, kita pun rela untuk berkorban bagi saudara-saudara kita. Kita rela berkorban bagi sesama kita, bukan hanya dengan pikiran kita atau perasaan kita, tetapi dengan kenyataan, dengan perwujudan yang nyata dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, meskipun tidak sesempurna Tuhan Yesus Kristus, kita perlu belajar untuk berkorban bagi orang lain demi kebaikannya. Jika perlu, kita bersedia berkorban bagi orang yang pernah menyakiti hati kita sekalian. Mungkin itulah salib yang harus kita pikul sebagai murid-murid Kristus. Seberapapun besarnya pengorbanan kita bagi orang lain, marilah kita tingkatkan untuk semakin serupa dengan kasih Yesus Kristus. Terima kasih dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, kami dapat belajar sejenak tentang pengorbanan-Mu untuk kami semua. Kiranya kami menjadi terdorong, termotivasi untuk dapat juga melakukan seperti Tuhan telah berkorban bagi kami, sehingga kami rela untuk berkorban juga bagi saudara-saudara kami yang memerlukannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, meskipun kami sangat terbatas, namun kasih-Mu, namun kasih sayang-Mu yang tidak terbatas, memakai kami untuk mewujudkan kasih-Mu terhadap saudara-saudara kami yang lain. Dalam nama-Mu yang agung Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali.